Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi MT Siswa Lamana kelas 8. Alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran daring atau online ya. Sebagaimana kita ketahui dalam kondisi sekarang ini kita tidak diperbolehkan belajar tatap muka. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan untuk semuanya, walaupun dalam keadaan seperti ini kalian harus tetap belajar dengan rajin, disiplin ya, walaupun tidak diperhatikan oleh guru. Yang kedua, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Dimanapun kalian berada, silakan protokol kesehatannya dipatuhi ya. Jangan lupa memakai hand sanitizer ketika berkegiatan ya. Memakai masker juga ya, menjaga jarak. Pokoknya protokol kesehatannya harus dipatuhi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proses terbentuknya kesadaran nasional dan kebangkitan nasional tahun 1908. Anak-anakku sekalian, kebangkitan nasional adalah awal mulanya dari tumbuhnya kesadaran nasional. Kesadaran nasional adalah suatu sikap yang dimiliki suatu bangsa berkaitan dengan tanggung jawab dan hak dan kewajibannya. Kesadaran nasional ini tumbuh setelah memahami sejarah bangsanya. Dengan adanya kesadaran nasional, akan mampu menumbuhkan semangat untuk bertindak menentang penjajahan. Tentu kita sebagai pelajar, Bapak sebagai guru juga harus memiliki kesadaran nasional supaya nantinya kita dapat mencintai, kita dapat membela negara ini dengan segenap kekuatan ya, dengan seluruh jiwa raga. Salah satu wujud adanya kesadaran itu adalah pertumbuhan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partis, dan sebagainya. Di samping itu juga muncul strategi perjuangan seperti melalui koperasi, kerjasama dengan pemerintahan Belanda atau non-koperasi. Bangsa Indonesia atau kita selama ini dan sampai saat ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional adalah setiap tanggal 20 Mei. Ya, karena pada tanggal itu tepatnya pada 20 Mei 1908 adalah lahirnya suatu organisasi yang menjadi awal mula kebangkitan nasional ya, yaitu Budi Utomo. Makanya sampai saat ini negara mengukuhkan tanggal tersebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, kebangkitan nasional juga dipengaruhi oleh politik etis atau politik balas budi ya. Di negara Belanda sana ada golongan liberal yang cukup mendapat dukungan besar dari masyarakat, mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan kesejahteraan ya di wilayah jajahan. Ya, salah satunya di negara kita. Desakan itu mendapat dukungan dari pemerintahan Belanda. Dalam pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda Ratu Wilhelmina mengatakan negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda. Pencetus dan isi Trias Pandepenter ya. Pencetusnya adalah Pandepenter. Kemudian namanya disebut Trias Pandepenter karena isinya 3 ya, maka disebut Trias Pandepenter. Yang pertama adalah edukasi, menyelenggarakan pendidikan. Nah, dengan adanya program edukasi ini di negara kita lahir para cendekiawan yang nantinya akan mempelopori kebangkitan nasional. Yang kedua, irigasi, membangun sarana dan jaringan pengairan. Di daerah kita di Pangalengan juga ada peninggalan Belanda yang cukup baik, cukup bagus, bisa dimanfaatkan, yaitu adalah situ Cileunca. Yang ketiga, transmigrasi atau emigrasi, mengorganisasi perpindahan penduduk ya. Sekarang juga mungkin masih ada dari Jawa Barat pindah ke Kalimantan, mungkin pindah ke Sulawesi ya, atau sebaliknya.
Selanjutnya, timbulnya elit nasional. Salah satu dampak dari pelaksanaan politik etis tadi adalah munculnya para cendekiawan ya, yang nanti akan menjadi pencetus kebangkitan nasional. Nah, kemudian kita mempelajari dulu perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat kedaerahan. Orang Bandung saja, Aceh juga Aceh saja, tidak bersatu sebagai suatu bangsa ya. Kemudian perlawanan tidak dilakukan secara serentak ya, tentu karena memang tidak ada satu wadah untuk mengkoordinasi perlawanan tersebut. Masih tergantung pimpinan. Jadi kalau pimpinannya sakit atau pimpinannya mungkin meninggal, maka perlawanannya pun terhenti sampai di situ. Selanjutnya kalah dalam persenjataan. Negara kita, para pendahulu kita, para pahlawan kita memakai bambu runcing, sedangkan para penjajah memakai senapan ya, tentu kalah jauh. Selanjutnya Belanda menerapkan politik adu domba atau bahasa Belandanya divide et impera. Sengaja Belanda mempengaruhi para pendahulu kita sehingga mereka saling bertikai satu sama lain, bukannya bersatu ya. Kita dulu dibuat untuk saling berlawanan satu sama lain. Nah, perjuangan setelah tahun 1908, perjuangan atau pergerakan bersifat kebangsaan atau nasional, karena tadi sudah ada wadah yang bisa mengkoordinasi perjuangan itu ya. Pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern dan demokrasi. Tidak terpusat pada pimpinan ya, karena sudah ada organisasi, sudah ada pola, sudah ada tujuan, maka ketika pimpinan tidak ada pun masih bisa dilanjutkan. Pergerakan didirikan oleh kaum terpelajar memiliki pandangan luas dan jauh ke depan. Bentuk perjuangan tidak bersifat fisik ya. Kalau sebelumnya perjuangannya berbentuk perang satu sama lain. Nah, sekarang pergerakannya lebih ke sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, tentu kita juga harus mempelajari faktor-faktor lahirnya pergerakan nasional. Nah, ada faktor dari dalam negeri, penderitaan yang berkepanjangan. Tentu ya, kita tahu kita dijajah oleh Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Tentu sangat panjang ya, dan pasti ada motivasi, ada keinginan untuk tidak dijajah lagi, maka maka lahirlah pergerakan nasional. Lahirnya golongan cendekiawan. Nah, dengan adanya golongan cendekiawan terpelajar, ada kemauan, ada semangat ya untuk merubah bangsa ini menjadi ke arah yang lebih baik. Kenangan kejayaan masa lampau. Kenapa ada kenangan kejayaan masa lampau? Itu pada zaman Kerajaan Majapahit sebetulnya kita adalah bangsa yang berjaya ya, berkuasa sampai kurang lebih Asia Tenggara. Majapahit itu dikenal sampai kurang lebih ke Thailand sekarang ya. Kemudian faktor dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 juga mempengaruhi keadaan politik dunia, sehingga Rusia sebagai salah satu teman ya atau pendukung Belanda kalah dari Jepang, juga mempengaruhi kepada negara Belanda. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina tentu menjadi motivasi ya, ketika tetangga kita sudah mulai bangkit. Nah, kita pun tentu para pendahulu kita ingin juga bangkit ya. Pengaruh masuknya paham-paham baru nasionalisme dan demokrasi. Dengan adanya paham nasionalisme, para pejuang, para pahlawan di negara kita tentu mempunyai rasa nasionalis ya, sehingga ingin mempertahankan negara Indonesia. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tidak puas ya, sehingga kalian bisa mencari informasi yang lain untuk menambah
pengetahuan tentang pergerakan tentang kebangkitan nasional tahun 1908. Selamat belajar dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Bapak ajak lagi, Bapak ingatkan sekali lagi, tetap belajar dengan rajin dan disiplin. Ya, sebagai seorang Muslim kita diajarkan belajar sepanjang hayat ya, sampai liang lahat. Tetap harus belajar bagaimanapun keadaannya. Justru dengan keadaan yang seperti ini banyak media yang bisa digunakan untuk belajar ya dari rumah. Kuncinya adalah kalian harus tetap belajar dengan rajin dan disiplin. Itu intinya. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai salah satu bahan pembelajaran PPKN. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.